terpercaya. Jelang tahun baru, petugas gabungan di Makassar, Sulawesi Selatan gencar gelar razia petasan. Sejumlah pedagang diberi teguran keras usai ketahuan jual petasan. Kasus dosen ludahi kasir swalayan, pelaku mengaku emosi dan minta maaf. Selamat pagi saudara, 3 informasi utama tadi dan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan mengisi Kompas Pagi edisi kali ini. Kita jelang informasi yang pertama dalam Kompas Pagi, saya Hendra Bakti. Kita awali Kompas Pagi saudara, seorang pria mabuk di Makassar, Sulawesi Selatan mengancam pemilik toko kelontong menggunakan senjata tajam. Aksi pengancaman ini viral di media sosial usai terekam CCTV. Mau sepeng HP aku ini? Mau sepeng HP aku? Mau tidak? Hah? Mau tidak? 200. Rekaman kamera pengawas atau CCTV, pria mengancam pemilik toko kelontong menggunakan parang ini terjadi di Jalan Kandea, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pria yang mengancam diketahui bernama Burhan. Pelaku dalam kondisi mabuk mengancam pemilik toko kelontong bernama Sukri. Pelaku kesal lantaran niatnya untuk menggadaikan ponselnya pada korban ditolak. Polisi yang menerima laporan akhirnya menangkap pelaku, namun aksi pengancaman ini berakhir melalui jalur mediasi. Korban tak ingin melanjutkan ke proses hukum, mengingat pelaku merupakan tetangga korban. Daripada yang datang melakukan pengancaman oleh unit reskrim, kemudian sesampainya di Polsek, korban ini tidak mau melanjutkan proses hukumnya karena masih menganggap sebagai keluarga, sehingga berharap untuk dilakukan mediasi. Sehingga oleh unit reskrim kemudian melakukan mediasi dan kedua belah pihak sepakat untuk tidak melanjutkan ke proses hukum. Sehingga kemudian kita mendamaikan dari mereka sendiri, namun untuk barang bukti sebilah parang itu tetap kita amankan di Polsek untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan, karena pada saat terjadi itu pelaku dalam keadaan mabuk atau di bawah pengaruh minuman keras. Usai menandatangani surat pernyataan, pelaku kemudian dikembalikan kepada pihak keluarganya. Arif Tetana, Kompas TV Makassar. Jelang malam pergantian tahun, petugas di Makassar menggelar razia petasan. Dari hasil razia, petugas pun menyita petasan dari sejumlah pedagang. Petugas kepolisian dari Polsek Tamalandrea, Makassar, Sulawesi Selatan menggelar razia petasan. Petugas menyisir sejumlah pedagang di wilayah Tanjung Merdeka. Hasilnya, polisi menyita ratusan petasan berbagai merek dan ukuran. Pedagang petasan pun dibawa ke kantor polisi dan diminta menandatangani surat pernyataan. Melaksanakan kegiatan operasi cipta kondisi terkait menyangkut masalah peredaran petasan, termasuk peredaran miras dan balapan liar dan lampu brong. Semuanya untuk memberikan kepastian rasa nyaman masyarakat menghadapi pergantian malam tahun baru, supaya tidak ada gangguan yang bisa muncul pada perayaan tersebut. Selain polisi, petugas Satpol PP dan juga UPTD Anjungan Pantai Losari juga menggelar razia petasan. Razia dilakukan di kawasan Pantai Losari, Makassar. Pedagang yang kedapatan menjual petasan diberi teguran keras. Sesuai dengan arahan dari Wali Kota Makassar, bahwa di malam tahun baru nanti tidak boleh ada petasan, membunyikan petasan di malam tahun baru, maka kami dari Dinas Pariwisata khususnya di UPT Losari, pengelolaan Pantai Losari, bekerja bersama dengan Satgas Keamanan yang ada di Anjungan Pantai Losari, yaitu dari Satpol PP, melakukan pengawasan dan teguran kepada penjual asongan atau PKL yang ada di Anjungan Pantai Losari untuk tidak menjual petasan. Dan pada saat kami melakukan pengawasan, ternyata ada 4 titik yang kami dapatkan menjual petasan dan kami sudah berikan teguran keras. Kalau memang besok mereka masih
melakukan hal yang sama, dari Satpol PP akan melakukan penyitaan. Sesuai dengan imbauan Wali Kota Makassar, petasan dan kembang api tidak boleh dinyalakan di area Pantai Losari, Makassar. Warga diimbau tidak berlebihan dalam menyambut Tahun Baru 2026 mendatang. Tim Liputan Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Usai viral lantaran meludahi kasir swalayan, dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Makassar, Sulawesi Selatan, akhirnya angkat bicara. Pihaknya meminta maaf atas kejadian itu dan mengaku tersulut emosi. Saya mulai lepas kontrol, saya minta maaf karena itu di luar kendali itu. Ini adalah pernyataan Amal Said usai dirinya viral di media sosial. Dosen salah satu perguruan tinggi swasta itu mengaku hilaf dan tersulut emosi hingga meludahi kasir di sebuah swalayan. Meski mengaku salah, namun Amal Said juga coba meluruskan pemicu emosinya memuncak. Pria itu tak terima disebut menerobos antrian. Dirinya hanya pindah ke kasir lain untuk bertransaksi, namun dituding menerobos antrian. Bukan dengan kasir sebenarnya itu pemicunya, tapi itu pembantu kasir yang kasih masuk barang di kantongan. Kasir sendiri ndak bilang apa-apa, normal, ndak protes saya ke situ. Tapi ini pembantunya yang kayaknya ndak terlalu terima saya pindah antrian. Dia bilang ke saya, kenapa Bapak tidak antri, tidak ikut antrian? Saya merasa ini karena bingung, karena maksudnya nih ada ini saya harus antri bagaimana? Nah tidak ada orang yang menuju ke kasir itu. Itu juga yang di depan saya sudah mau selesai dilayani, makanya saya inisiatif ke sebelah situ di kasir yang kosong itu. Tidak sama sekali saya tidak menyerobot. Dosen Amal Said viral di media sosial sejak pekan lalu. Dirinya terekam kamera meludahi kasir di sebuah swalayan di Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar. Kasir ini pun telah dilaporkan ke polisi dan kini dalam penanganan Polsek Tamalandrea. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara selama 2025 telah membangun 37 sekolah baru. Pembangunan sekolah itu merupakan perhatian dari Gubernur dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan layak pakai. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara terus menunjukkan komitmen dalam merealisasikan pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendidikan, utamanya sekolah di berbagai daerah. Upaya itu dilakukan guna menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik serta tenaga pendidik. Saat ini, jumlah sekolah tingkat SMA sederajat di Sultra mencapai kurang lebih 500 sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra, Aris Badara, mengatakan pembangunan infrastruktur berupa sekolah menjadi salah satu prioritas utama pemerintah provinsi dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Fokus pembangunan meliputi rehabilitasi ruang kelas yang rusak, pembangunan ruang belajar baru, laboratorium, perpustakaan, hingga sarana penunjang lainnya. Dikbud Sultra juga melakukan pemetaan kondisi sekolah secara menyeluruh, terutama di wilayah terpencil dan kepulauan, guna memastikan pemerataan pembangunan. Program pembangunan dan rehabilitasi sekolah disesuaikan dengan tingkat kerusakan dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan. Selama 2025, Dinas Dikbud Sultra sudah membangun 37 sekolah di berbagai kabupaten dan kota dengan dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Sultra 2025. Pembangunan pun diawasi secara ketat agar tepat sasaran dan sesuai dengan spesifikasi teknis. Membangun itu sekitar 37 unit, ya, baik rehab maupun pembangunan baru. Untuk tahun ini kita ada 4 proyek strategis daerah terkait dengan sarana dan prasarana sekolah, SMA Negeri 1 Pomala, kemudian SMA Negeri 1 Tirauta, SMA Negeri 2
Bau-Bau dan SMA Negeri 1 Raha ya. Ini saya kira bagian dari perhatian Bapak Gubernur terkait dengan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, karena memang salah satu fokus beliau adalah dalam bidang pendidikan. Dengan fokus dan komitmen itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra berharap kualitas layanan pendidikan dapat terus meningkat, sekaligus mendukung terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Silviansyah Kia, Kompas TV, Kendari, Sulawesi Tenggara. Kita ke Ambon, saudara. Sampah jadi salah satu pekerjaan rumah bagi pemerintah kota Ambon. Minim fasilitas pengangkut sampah hingga kesadaran warga jadi ujian berat bagi pemerintah kota Ambon. Segala upaya pun dilakukan agar persoalan sampah bisa dituntaskan. Sanksi bagi warga yang membuang sampah sembarangan siap diterapkan mulai 2026 mendatang. Kebijakan ini menjadi penanda bahwa penanganan sampah bukan lagi sekedar imbauan, melainkan aturan yang harus dipatuhi bersama. Pemerintah Kota Ambon menegaskan langkah tegas ini diambil demi menciptakan lingkungan kota yang bersih, sehat, dan nyaman bagi seluruh warga. Pemerintah Kota Ambon akan mempersiapkan seluruh infrastruktur yang ada ya, dan mensosialisasikannya sesuai dengan perda terkait dengan perda sampah persampahan yang ada. Nanti di tahun depan, kalau masih terdapat juga masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya, itu akan ada sanksinya, dan Pak Wali Kota sudah menyampaikan sanksinya itu 1 juta kepada orang-orang atau masyarakat yang sengaja ya membuang sampah tidak tepat pada waktunya, membuang sampah sembarangan. Nah, itu seperti itu. Tak hanya di daratan, upaya penanganan sampah juga dilakukan di wilayah perairan. Sepanjang tahun 2025, Pemkot Ambon melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan menggerakkan 4 unit speedboat untuk membersihkan sampah di Teluk Ambon. Setiap hari, speedboat ini beroperasi sejak pagi hingga siang, menyisir perairan Teluk Ambon untuk mengangkut sampah yang mengapung, yang sebagian besar berasal dari aktivitas di daratan. Selain mengerahkan armada laut, DLHP juga memasang jaring penahan sampah di 3 titik strategis, masing-masing di Sungai Galala, Sungai Waiheru, dan Sungai Mardika. Ketiga sungai ini merupakan jalur utama masuknya sampah dari daratan menuju Teluk Ambon. Langkah ini dilakukan untuk mencegah sampah menumpuk di laut, sekaligus menjaga keindahan dan ekosistem Teluk Ambon yang menjadi ikon kota. Memasuki tahap berikutnya, pemerintah Kota Ambon juga memperkuat sistem pengangkutan sampah di darat. Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan menambah 8 unit dump truk pengangkut sampah. Jadi terkait speedboat DLHP itu setiap hari beroperasi mulai jam 8 sampai dengan jam 12 ya, untuk pengangkutan pembersihan di dalam Teluk Ambon, baik itu di seputar pasar maupun di lokasi RTP. Dari 4 buah speedboat ini juga tidak mempunyai kemampuan yang sangat kecil untuk mengatasi permasalahan sampah yang ada di Teluk Ambon. Dengan penambahan ini, total armada truk sampah milik Pemkot Ambon menjadi 30 unit. Armada baru ini disiapkan untuk memperlancar pengangkutan sampah dari tempat penampungan sementara ke tempat pemrosesan akhir. Seluruh langkah ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah Kota Ambon dalam menjawab salah satu permasalahan utama perkotaan, yaitu sampah. Di akhir tahun 2025, pemerintah Kota Ambon mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif, karena kebersihan kota bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama. Dengan aturan yang lebih tegas, armada yang terus ditambah, serta kesadaran warga yang diharapkan semakin meningkat, Pemkot Ambon optimistis Kota Ambon akan menjadi kota yang lebih bersih, sehat, dan layak huni di tahun-tahun mendatang. Tim Liputan Kompas TV Ambon, Maluku. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik sepanjang tahun 2025 dalam Kaleidoskop 2025. Apa saja yang jadi sorotan utama kami tahun ini? Kompas Pagi akan kembali usai jeda berikut ini.
Natal membawa harapan dan memberi kehangatan. Berkat Natal kiranya dapat menyelamatkan keluarga dan mengeratkan persaudaraan. Di momen penuh sukacita ini, Kompas Gramedia menebar kasih lewat karya yang mencerahkan. Salam sejahtera untuk kita semua. Di momen Natal penuh kasih, Allah hadir menyelamatkan keluarga, menebarkan cinta kasih dan sukacita. Mari rekatkan kebersamaan. Anda masih menyaksikan Kompas Pagi hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, tawuran antar warga hingga berujung pembakaran belasan rumah di Kampung Sapiria, Makassar, Sulawesi Selatan hanyalah sebagian kecil tindak kriminalitas di daerah itu. BNNP Sulsel pun tak menampik. Kampung Sapiria punya sejarah kelam dan jadi salah satu lokasi transaksi narkoba di Tanah Dayeng. Dukungan semua pihak pun kini diharapkan agar Kampung Sapiria tak lagi masuk zona hitam kasus kriminal. Masa nggak ketahuan ini orang-orangnya, dan itu aja kan yang bermain di situ. Jadi tolong pihak itu, saya sampaikan tadi, saya bicara bahwa ini harus cepat diatensi dengan sangat serius. Karena dalam beberapa kali kita kegiatan pengamanan maupun pembubaran tawuran ini seringkali kita mendapatkan perlawanan dari warga sekitar, masuk juga dari ibu-ibu yang kadang-kadang itu menghambat kita untuk masuk ke lokasi pengamanan. Jadi Kampung Sapiria di Kecamatan Makassar, Sulawesi Selatan bergejolak pada 18 November 2025 lalu. Tawuran antar kelompok warga pecah. Tak sampai di situ, belasan rumah warga juga dibakar. Tawuran semacam ini bukan kali pertama terjadi. Kerap terulang, bahkan hingga memakan korban jiwa. Ini bukan tawuran kali pertama nih, ya. Dan selalu polisi selalu hadir di sini, selalu berusaha mencegah, walaupun di dalam proses itu kadang-kadang kita mendapatkan perlawanan dari pihak-pihak yang melakukan tawuran tersebut. Bang, kesulitan meredam atau menghentikan tawuran ini seperti apa memang? Ya, yang jelas kita harapkan semua pihak ya, semua pihak, tokoh masyarakat, kemudian orang tua juga, ibu-ibu juga, kita turut bagaimana menjaga agar daerah tempat tinggal kita, menjaga agar warga kita, tetangga kita, saudara, anak-anak, selain tidak menjadi korban, juga tidak terlibat dalam tawuran. Karena yang bisa menghentikan kegiatan itu, bisa menghentikan tawuran sendiri adalah keinginan dari masyarakat sendiri. Upaya untuk mencegah tawuran antar warga di kampung ini terulang juga terus dilakukan. Namun nyatanya, kasus serupa berulang. Sejumlah kebijakan, baik dari Pemda hingga petugas keamanan diluncurkan agar kasus tawuran bisa dihentikan. Melakukan koordinasi dengan pihak Polrestabes, saya sudah bicara dengan Pak Dansat Brimob untuk segera turun memastikan orang-orang yang terlibat itu, karena ini sudah merupakan tindakan kejahatan, harus diproses lebih lanjut lagi.
Ya kami akan masuk ke dalam wilayah itu untuk memberikan berbagai macam pola-pola pelatihan sehingga ada kegiatan yang bermanfaat kepada anak-anak di situ. Nah persoalannya kalau kita ngumpul-ngumpul yang ada di sana kadang-kadang yang untuk mau diberikan pekerjaan tapi yang main anak-anak yang di bawah umur 15 tahun, 14 tahun ini kan. Nah sehingga kita harus memberikan pelatihan informal untuk bisa masuk ke dalam situ untuk memberikan beberapa skill yang bisa mereka laksanakan. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi di Kampung Sapiria? Tak ada yang tahu mengapa fenomena tawuran antar warga kerap terulang di daerah itu. Namun jika ditelisik ke belakang, Kampung Sapiria pernah digerebek perihal kasus narkoba. Lihat saja pada Januari 2025. Kala itu, Satuan Narkoba Polrestabes Makassar menggerebek Kampung Sapiria. Dalam penggerebekan ini, polisi mengamankan 2 orang pelaku serta sejumlah barang bukti narkoba berupa sabu seberat 10 gram, alat isap sabu, senjata airsoft gun, busur panah, dan uang tunai jutaan rupiah. Penggerebekan kala itu dilakukan dari hasil pengembangan kasus narkoba jenis sabu seberat 30 kg pada Oktober 2024 lalu. Dari situ kita kembangkan lagi, ternyata ada satu TKP yang kemarin berdasarkan ketahuan bersama di Kampung Borta. Kampung Borta itu kita mendapatkan kurang lebih 10 gram sabu dengan barang bukti lain berupa airsoft gun, ada busur juga, ada juga uang sebanyak 9,7 juta. Dan di situ kita dapat tersangka satu tersangka perempuan dan juga satu tersangka laki-laki. Nah dari total semua mulai dari pengungkapan yang 1,5 kilo tadi itu dari bulan Januari awal Januari sampai dengan sekarang kita telah mengamankan kurang lebih 15 orang tersangka. 2 diantaranya adalah di bawah umur sehingga kita tidak tampilkan di sini. Jadi di sini total 13 orang tersangka. Jadi ini kan kita kemarin ke Kampung Borta terus kita melakukan penggeledahan di rumah yang bersangkutan. Nah, begitu kita kalau geledah ini dapat barang-barang ini, salah satu ada airsoft gun, ada senjata untuk melepaskan busur, termasuk busurnya, ada beberapa handphone juga dengan uangnya, dan ada banyak botol-botol yang menyangkut tersangkut. Ini semua barang-barang yang ada di tempat tersangka. Apakah digunakan untuk mengancam anggota jika lokasinya digerebek seperti apa? Pada saat kita kesana memang belum ya, tapi kan ini ada indikasi ke arah sana, maka kita amankan. Kasus di Kampung Sapiria tak sampai di situ. Pada 11 November lalu, polisi juga memusnahkan 20 kg sabu. Sebagian barang haram itu disita dari Kampung Sapiria. Sejumlah orang pun ditangkap. BNNP Sulsel tak menampik jika Kampung Sapiria sebagai kampung narkoba di Makassar. Sejumlah upaya pun dilakukan agar Kampung Sapiria bisa berubah, tak lagi jadi sarang narkoba. Kita berupaya nih dengan Pak Kapolda, dengan Pemda, baik Kota Makassar maupun Provinsi, untuk sama-sama bagaimana merubah kampung narkoba itu menjadi kampung yang produktif. Beberapa minggu atau bulan yang lalu ada pembakaran rumah, kemudian ada pembakaran motor, tawuran antar kampung. Itu 3 daerah kampung narkoba itu berawal dari narkoba, ujungnya jadi konflik sosial.
Dukungan dan kerjasama semua pihak diharapkan agar Kampung Sapiria bisa kembali jadi kampung produktif tanpa lagi ada konflik atau tindak kejahatan di dalamnya. Pelaku kejahatan di kampung itu juga telah ditangkap dan penyelidikan kasus demi kasus di Kampung Sapiria tak pernah berhenti demi membongkar dan menyudahi jejak kelam Kampung Sapiria Makassar. Kemudian dari 6 tersangka ini dikenakan pasal 187 ayat 1 junto pasal 5556 dan pasal 170 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 12 tahun. Kemudian yang tadi saya sampaikan, pelaku penembakan telah diamankan yaitu atas nama CB, umur 36 tahun, pekerjaan mekanik. Nah, kemudian pasal yang diterapkan adalah pasal 338 KUHP subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun. Waktu kini jadi saksi, apakah Kampung Sapiria bisa benar-benar berubah atau justru tanpa arah akibat tanpa kebijakan nyata dari kepala daerah hingga aparat. Tim Liputan. Ya, informasi menarik lainnya di sepanjang tahun 2025 akan kami hadirkan usai jeda. Kompas Pagi kembali sesaat lagi. Mari sambut Hari Yang Fitri dengan hati penuh kemenangan, menjalin silaturahmi, menguatkan persaudaraan dalam kebersamaan. Kompas Gramedia berkomitmen menyajikan karya terbaik sebagai inspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, tiba saatnya bersukacita menyambut hari kemenangan. Mari berbagi kebahagiaan, merayakan kebersamaan, saling bermaafan, eratkan persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Pagi bersama saya Hendra Bakti. Awal Desember 2025. Kesibukan jalan protokol di Kendari seketika berubah. Penangkapan kurir sekaligus pengedar narkoba di jalan itu mengubah perhatian warga. Kala itu, tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sutra menghentikan mobil pelaku di tengah jalan. Pelaku DP pun diringkus. Petugas menyita 6,5 kg sabu dari dalam mobil. Kemarin dari Direktorat Narkoba telah berhasil menangkap 1 orang tersangka yang bertugas sebagai kurir dengan kurir dan sekaligus pengedar membawa jenis sabu seberat 6,583 kg di 2 TKP. Pengungkapan ini bukan pengungkapan yang mudah, perlu proses, perlu waktu yang cukup panjang. Ini adalah
pengembangan dari perkara yang sudah kita tangani bulan Mei yang lalu. Jadi 6 bulan kita lakukan penyelidikan secara intensif terkait dengan pola peredaran yang dilakukan oleh kelompok ini. Ini ada kurir yang akan masuk ke wilayah Kendari dari Medan, ini informasinya. Kemudian kita melakukan penyelidikan, kemudian kita mendapatkan ciri-cirinya untuk tersangka tersebut. Kemudian kita melakukan pengembangan pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2025 sekitar jam 19.15 WITA, tim dari BNP Sultra berhasil mengamankan satu orang terduga tersangka inisial IFD alias IF ya, untuk umurnya 28 tahun, kemudian asalnya dari Aceh. Untuk BB sebanyak 12 paket, ini ada kode-kodenya sudah dari mereka. Kemudian juga untuk berat brutonya lebih dari 2 kilo. Semakin maraknya kasus narkoba di Kendari dinilai tak lepas dari mulai berkembangnya daerah itu. Peredaran narkotik ini sebenarnya sudah sangat memprihatinkan di Sulawesi Tenggara. Pihak polisi sebenarnya, pihak kepolisian dengan BNN dan BNK ini harus merubah formula baru. Formulanya apa? Mereka harus mencari titik-titik siapa sih yang memasukkan. Jadi gerbong-gerbong itu dulu. Jangan kita melihat hanya penggunanya. Sangat banyak warga luar daerah, termasuk luar negeri, yang berdatangan. Jadi Sulawesi Tenggara kan adalah satu daerah potensial dalam untuk di tempat untuk peredaran narkotik, karena salah satunya adalah karena kita adalah kota berkembang dan Sultra hari ini itu adalah dengan sumber daya alamnya, tambangnya, sehingga banyak orang-orang luar yang ada di sini juga itu adalah salah satu potensi yang mungkin juga mereka juga yang tidak dapat dipungkiri bahwa ini juga peredaran berkaitan juga dengan itu. Banyaknya pengungkapan kasus narkoba di Kendari jadi sebuah prestasi, tapi juga sebuah peringatan. Pengungkapan kasus ini jadi jejak hitam kasus peredaran narkoba di Kendari yang segera ditangani. Tim Liputan, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Informasi olahraga kami hadirkan usai jeda, di antaranya Inter Miami untung besar dari penjualan merchandise Lionel Messi. Kompas Pagi akan hadir dengan informasi lengkapnya sesaat lagi. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi.
doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan beli kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa di balik pembangunan pagar laut? Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia malam akhir pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Anda masih menyaksikan Kompas Pagi, kini saatnya kita ikuti informasi olahraga, saudara. Kapten skuad Garuda, Jay Inces, menilai pasarnya semakin mahal di akhir tahun 2025. Bang Jay kini berdiri di tangga kelima sebagai bek tengah termahal di Asia. Bukan sekedar pemain biasa, Jay Inces bisa dibilang sebagai aset bangsa. Tampil konsisten di atas lapangan, dibalut dengan mental dan sikap kepemimpinan yang besar, Inces kini menjadi salah satu pemain termahal di skuad Garuda. Nilai pasar punggawa milik Sassuolo itu melonjak drastis di akhir tahun ular kayu. Dari yang semula berharga 7,7 juta euro atau sekitar 148 miliar rupiah, harga pasar Bang Jay kini tembus 10 juta euro atau sekitar 197,4 miliar rupiah. Pencapaian ini membuat bek 25 tahun itu menjadi pemain Indonesia dengan valuasi tertinggi sepanjang sejarah. Rumor Martin Paes akan hengkang ke Super League Indonesia dibantah langsung oleh sang pemain. Rumor soal ketertarikan Persib Bandung untuk memboyong Martin Paes ke Gelora Bandung Lautan Api sebelumnya sempat santer, khususnya di media sosial. Bahkan rumor itu menyebut Maung Bandung sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan palang pintu terakhir skuad Garuda. Namun rumor ini langsung dibantah oleh sang pemain. Kiper FC Dallas memberikan pernyataan dalam akun media sosial pribadinya, itu hanyalah rumor belaka. Talenta 27 tahun menyebut kini dirinya sedang menikmati liburan di Asia. Inter Miami untung besar dari penjualan merchandise Lionel Messi beberapa tahun terakhir. Tak hanya meningkatkan prestasi, hadirnya Messi juga meningkatkan pendapatan klub. Jersey original Messi yang sudah dibubuhi tanda tangan sang mega bintang dibantu. Dari Liga Primer Inggris, saudara, jika ada tim yang musim ini jadi kuda hitam, rasanya pantas disematkan kepada Aston Villa. Pasukan Unai Emery kembali memberi bukti. Yang terbaru, Chelsea dihantam di kandangnya sendiri 2-1 lewat aksi comeback. Si Robert Sanchez. Aston Villa akhirnya benar-benar mampu mencetak gol keduanya di Juara bertahan Liga Inggris Liverpool perlahan sudah kembali ke papan atas klasmen dan masuk zona Champions Eropa. Di pekan ke-18, The Reds menumbangkan Wolverhampton Wanderers 2-1. Bintang Liverpool asal Jerman, Florian Wirtz, mencetak gol perdananya di Liga Primer Inggris. Stadion Anfield, Liverpool bertekad terus meraih kemenangan. Sang tamu Wolverhampton Wanderers digempur sejak menit awal. Meski demikian, Santiago Bueno mampu menyontek bola tepisan kiper Alisson Becker. Hingga pertandingan usai, tak ada lagi gol tercipta. Seorang pria mabuk di Makassar, Sulawesi Selatan mengancam pemilik toko kelontong menggunakan senjata tajam. Simak informasi lengkapnya di Kompas Pagi sesaat lagi. Natal membawa harapan dan memberi kehangatan. Berkat Natal kiranya dapat menyelamatkan keluarga dan mengeratkan persaudaraan. Di momen penuh sukacita ini, Kompas Gramedia menebar kasih lewat karya yang mencerahkan. Salam sejahtera untuk kita semua. Di momen Natal penuh kasih,
Allah hadir menyelamatkan keluarga, menebarkan cinta kasih dan sukacita. Mari rekatkan kebersamaan, eratkan persaudaraan, hadirkan damai penuh kehangatan. Kita songsong tahun baru dengan penuh semangat dan harapan. Semoga setiap langkah membawa berkat dan anugerah bagi kita semua. Selamat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Pagi di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, jelang malam pergantian tahun, petugas di Makassar menggelar razia petasan. Dari hasil razia, petugas pun menyita petasan dari sejumlah pedagang. Petugas kepolisian dari Polsek Tamalandrea, Makassar, Sulawesi Selatan menggelar razia petasan. Petugas menyisir sejumlah pedagang di wilayah Tanjung Merdeka. Hasilnya, polisi menyita ratusan petasan berbagai merek dan ukuran. Pedagang petasan pun dibawa ke kantor polisi dan diminta menandatangani surat pernyataan. Melaksanakan kegiatan operasi cipta kondisi terkait menyangkut masalah peredaran petasan, termasuk peredaran miras dan balapan liar dan kelapa brong. Semuanya untuk memberikan kepastian rasa nyaman masyarakat menghadapi pergantian malam tahun baru, supaya tidak ada gangguan yang bisa muncul pada perayaan tersebut. Selain polisi, petugas Satpol PP dan juga UPTD Anjungan Pantai Losari juga menggelar razia petasan. Razia dilakukan di kawasan Pantai Losari, Makassar. Pedagang yang kedapatan menjual petasan diberi teguran keras. Sesuai dengan arahan dari Wali Kota Makassar, bahwa di malam tahun baru nanti tidak boleh ada petasan, membunyikan petasan di malam tahun baru, maka kami dari Dinas Pariwisata khususnya di UPT Losari, pengelolaan Pantai Losari, bekerja bersama dengan Satgas Keamanan yang ada di Anjungan Pantai Losari, yaitu dari Satpol PP, melakukan pengawasan dan teguran kepada penjual asongan atau PKL yang ada di Anjungan Pantai Losari untuk tidak menjual petasan. Dan pada saat kami melakukan pengawasan, ternyata ada 4 titik yang kami dapatkan menjual petasan dan kami sudah berikan teguran keras. Kalau memang besok mereka masih melakukan hal yang sama, dari Satpol PP akan melakukan penyitaan. Sesuai dengan imbauan Wali Kota Makassar, petasan dan kembang api tidak boleh dinyalakan di area Pantai Losari, Makassar. Warga diimbau tidak berlebihan dalam menyambut Tahun Baru 2026 mendatang. Tim Liputan Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Usai viral lantaran meludahi kasir swalayan, dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Makassar, Sulawesi Selatan akhirnya angkat suara. Pihaknya meminta maaf atas kejadian itu dan mengaku tersulut emosi. Saya mulai lepas kontrol, saya minta maaf karena itu di luar kendali itu. Ini adalah pernyataan Amal Said usai dirinya viral di media sosial. Dosen salah satu perguruan tinggi swasta itu mengaku hilaf dan tersulut emosi hingga meludahi kasir di sebuah swalayan. Meski mengaku salah, namun Amal Said juga coba meluruskan pemicu emosinya memuncak. Pria itu tak terima disebut menerobos antrian. Dirinya hanya pindah ke kasir lain untuk bertransaksi, namun dituding menerobos antrian. Bukan dengan kasir sebenarnya itu pemicunya, tapi itu pembantu kasir yang kasih masuk barang di kantongan. Kasir sendiri ndak bilang apa-apa, normal, ndak protes saya ke situ. Tapi ini pembantunya yang kayaknya ndak terlalu terima saya pindah antrian. Dia bilang ke saya, kenapa Bapak tidak antri, tidak ikut antrian? Saya merasa ini karena bingung, karena maksudnya nih ada ini saya harus antri bagaimana? Nah tidak ada orang yang menuju ke kasir itu. Itu juga yang di depan saya sudah mau selesai dilayani, makanya saya inisiatif ke sebelah situ di kasir yang kosong itu.
Tidak sama sekali saya tidak menyerobot. Dosen Amal Said viral di media sosial sejak pekan lalu. Dirinya terekam kamera meludahi kasir di sebuah swalayan di Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar. Kasir ini pun telah dilaporkan ke polisi dan kini dalam penanganan Polsek Tamalandrea. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang pria mabuk di Makassar, Sulawesi Selatan mengancam pemilik toko kelontong menggunakan senjata tajam. Aksi pengancaman ini viral di media sosial usai terekam CCTV. Oh, mau sepeng HP aku ini? Mau sepeng HP aku? Mau tidak? Hah? Mau tidak? 200. Rekaman kamera pengawas atau CCTV, pria mengancam pemilik toko kelontong menggunakan parang ini terjadi di Jalan Kandea, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pria yang mengancam diketahui bernama Burhan. Pelaku dalam kondisi mabuk mengancam pemilik toko kelontong bernama Sukri. Pelaku kesal lantaran niatnya untuk menggadaikan ponselnya pada korban ditolak. Polisi yang menerima laporan akhirnya menangkap pelaku, namun aksi pengancaman ini berakhir melalui jalur mediasi. Korban tak ingin melanjutkan ke proses hukum, mengingat pelaku merupakan tetangga korban. Daripada yang datang melakukan pengancaman oleh unit reskrim, kemudian sesampainya di Polsek, korban ini tidak mau melanjutkan proses hukumnya karena masih menganggap sebagai keluarga, sehingga berharap untuk dilakukan mediasi. Sehingga oleh unit reskrim kemudian melakukan mediasi dan kedua belah pihak sepakat untuk tidak melanjutkan ke proses hukum. Sehingga kemudian kita mendamaikan dari mereka sendiri, namun untuk barang bukti sebilah parang itu tetap kita amankan di Polsek untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan, karena pada saat terjadi itu pelaku dalam keadaan mabuk atau di bawah pengaruh minuman keras. Usai menandatangani surat pernyataan, pelaku kemudian dikembalikan kepada pihak keluarganya. Arif Tetana, Kompas TV Makassar. Kami tutup Kompas Pagi sampai di sini, saudara. Saya, Hendra Bakti, terima kasih telah menyaksikan Kompas Pagi hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.